Shalom saudara, bertemu lagi dengan saya di dalam renungan harian kita yang berbicara tentang hidup orang Kristen yang menjadi saksi. Saudara, orang Kristen itu dipanggil untuk menjadi saksi. Saksi itu apa saudara? Arti dari saksi itu sendiri adalah kita menyampaikan sebuah berita yang dimana berita itu sendiri kita alami dalam kehidupan kita. Nah, apa yang dimaksud dengan berita itu sendiri? Nah, dalam konteks ini saudara, yakni kita menyaksikan Tuhan dalam hidup kita. Kita menceritakan Tuhan melalui hidup kita. Karena Tuhan itu sendiri telah kita alami dalam kehidupan kita secara pribadi. Nah, dalam hal ini yang menjadi pertanyaan yang menarik adalah seberapa banyak orang yang siap untuk menjadi saksi? Seberapa banyak orang yang berani untuk menjadi saksi? Nah, saudara, ketika berbicara tentang saksi, saya sangat tertarik untuk menghubungkan saksi itu dengan duta. Jadi duta itu adalah seseorang yang diperintahkan oleh sebuah negara untuk menjadi utusan. Nah, di mana dia menjadi utusan untuk menyampaikan sesuatu tentang negaranya, menyaksikan tentang sesuatu atau menyampaikan sesuatu pendapat, dan dia mewakili negaranya. Nah, dalam konteks ini ketika kita menjadi seorang saksi, sebagai orang Kristen kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Itu artinya kita menjadi utusan Tuhan di tengah-tengah dunia untuk mengumandangkan berita tentang Allah itu, atau untuk mengumandangkan, memberitakan tentang kasih Allah itu. Nah, menarik di sini saya mengutip dari apa yang Paulus sendiri saksikan di dalam surat Galatia pasal 1 di ayat yang 11 dan ayat 12. Di sana dikatakan, Galatia 1 ayat 11, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Saudara, yang pertama, kesaksian itu haruslah berdasarkan penyataan Yesus Kristus. Nah, ini yang pertama saudara mengenai unsur kesaksian. Jadi saya seringkali mendengarkan orang bersaksi. Ya, di gereja di mana saya melayani, dahulu saya menjadi utusan Injil di pedalaman Kalimantan Barat dan saya pernah menjadi gembala sidang di sana selama 4 tahun, dan saat ini saya sedang aktif melayani di Tangerang, Banten di dalam sebuah lembaga pendidikan teologi dan juga penggembalaan di daerah Tanjung Duren. Nah, saudara, saya sering kali melihat ada begitu banyak orang yang rindu untuk bersaksi, dia mau bersaksi. Nah, tetapi saudara, di dalam kesaksiannya itu apa saudara? Yang dia tonjolkan, yang diceritakan adalah kemampuannya, keakuannya, apa yang dia sudah capai, apa yang sudah dia raih. Nah, hal ini jatuhnya bukan lagi memuliakan Allah, tetapi memuliakan diri sendiri. Kenapa? Karena di dalam Galatia pasal 1 ayat yang ke-24, Paulus berkata, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Artinya, penyataan yang Paulus terima, itu yang dia saksikan kepada orang-orang, dalam konteks ini jemaat Galatia. Jadi di antara jemaat Galatia itu ada di antara mereka yang meragukan kerasulan Paulus, sehingga Paulus memberikan sebuah pembelaan di dalam Galatia pasal 1 ini. Itu sebab dia berkata, aku menegaskan kepadamu, saudara, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, tetapi Injil yang berdasarkan penyataan Yesus Kristus. Nah, tentunya saudara, apa kaitannya dengan kesaksian dalam hidup kita ini? Atau apa hubungannya dengan kita sebagai seorang saksi? Ketika kita menjadi saksi atau kita memberitakan sebuah kesaksian, hendaklah kesaksian itu adalah kesaksian yang telah kita terima dari Tuhan. Atau kata lainnya adalah kita menyaksikan hal-hal dan perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah Anda terima, itulah yang Anda saksikan. Bukan seperti yang tadi saya katakan. Ada kadang orang berkata, dulu saya, ketika dia bersaksi, dulu saya begini, dulu saya begitu. Saudara, yang diceritakan adalah hal-hal yang dulu yang dia alami. Tuhan tidak melihat apa yang ada dulu dalam hidupmu.
Tuhan tidak memandang apa yang ada terdahulu dalam hidupmu. Tetapi yang Tuhan mau lihat adalah bagaimana hidupmu hari ini. Itu saudara. Nah, itulah kesaksian yang benar. Yakni apa? Bahwa kita menceritakan dan kita menyaksikan apa yang kita alami hari ini. Dan apa yang kita alami itu adalah berkat dan anugerah dari Tuhan. Bukan pencapaian kita. Bukan kemampuan kita. Bukan kefasihan kita. Tetapi apa yang telah Tuhan berikan dalam hidupmu dan saya. Nah saudara, yang kedua dalam perenungan kita hari ini adalah dikatakan di ayat yang selanjutnya, yakni di ayat yang ke-13 dan ayat 14, dikatakan di sana, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu, kata Paulus, dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya, dan seterusnya. Lalu ayat ke-15 dikatakan, tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Saudara, yang kedua, unsur kedua dalam kesaksian itu adalah bahwa kesaksian itu memberitakan tentang perubahan. Kesaksian itu menceritakan perubahan. Saudara, kalau engkau dipanggil menjadi saksi Kristus hari ini, pertanyaan saya, adakah perubahan dalam hidupmu? Kalau hari ini Anda dan saya dipanggil untuk menjadi saksi, apakah melalui kesaksian kita itu orang bisa melihat perubahan yang nyata dalam hidup kita? Jangan sampai kita mengaku menjadi saksi Tuhan, kita dipanggil menjadi saksi, tapi ternyata hidup kita sendiri tidak mengalami perubahan. Bagaimana mungkin kesaksian kita itu bisa mengubah orang? Sementara tujuan dari kesaksian itu adalah agar orang lain menerima berkat dan dengan demikian dia mengalami perubahan juga dalam hidupnya. Melalui kesaksian kita itu orang lain dapat mengenal Tuhan. Melalui kesaksian kita orang lain dapat mengenal kasih Tuhan. Dengan demikian dia dirubah secara radikal melalui kesaksian kita itu. Nah, saudara yang terkasih, tentu ini menjadi sebuah perenungan yang sangat penting dalam hidup kita. Kita harus memaknai dengan sungguh, saudara, bahwa sesungguhnya menjadi seorang saksi itu adalah memberitakan sebuah perubahan. Perubahan apa? Perubahan dari hidup orang yang bersangkutan, yang bersaksi itu. Perubahan apa? Perubahan yang telah aku alami, yang dimana dahulu aku adalah orang berdosa, dan kini aku menjadi orang benar. Yang dahulu aku bukanlah orang yang berharga, yang dulu Anda adalah orang berdosa, tetapi hari ini Anda telah dipanggil untuk menjadi orang kudus. Dan nyatakah perubahan itu dalam hidup Anda? Adakah ciri-ciri perubahan itu dalam hidup saudara dan saya? Mari saudara, seperti Paulus. Dia berkata, dahulu engkau tahu bahwa aku adalah penganiaya jemaat, katanya. Tapi kini, setelah aku dipilih oleh Tuhan, setelah aku menyadari akan pilihan Tuhan, di mana Dia telah memilih aku untuk menjadi rasulnya, kini aku memberitakan Injil, aku menjadi saksi Kristus. Saudara, mari jadilah saksi Tuhan dalam hidupmu, melalui hidupmu, dan dari hidupmu, agar banyak orang mengenal Tuhan dan bertobat, berbalik dari hidupnya yang lama. Saudara, selamat menjadi saksi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.